Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiri acara yang sangat barokah, yang sebentar lagi insya Allah Mas Alvan dan Mbak Syifa akan berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat janji suci. Di pagi hari ini saya akan memberikan 3 hal saja. Semoga 3 hal ini bisa menjadi tambahan bekal sebelum Anda mengarungi perjuangan membina rumah tangga. Yang pertama, Mas Alvan dan Mbak Syifa, mari di awal kita benar-benar ikhlas niat, noto niat, memurnikan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Visinya, tujuannya, modusnya ketika menikah ini benar-benar untuk ibadah. Jadi bukan untuk bahagia, tetapi untuk ibadah. Dan ibadah itu ada masanya gembira, adanya masanya sulit juga. Seperti doa Rasulullah SAW, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita didoakan nanti oleh semua orang mendapat keberkahan di kala sulit maupun gembira. Untuk itu benar-benar harusnya indikasi manakala niat Anda beribadah kepada Allah ketika berdua nanti disatukan, bertakarub kepada Allah, mendekatnya kepada Allah tambah semangat. Yang kedua, ingat, pernikahan ini adalah separuh nasib agama kita. Rasulullah mengatakan, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfad din, falyattaqi fi nisfil baqi." Jadi masih setengah, tetapi separuh nasib agama kita. Kita masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa di setengah yang kemudian. Tetapi ingat, ini adalah mas'uliyah agimah dan tidak ada di dalam syariat Islam kecuali nikah ibadah yang paling lama. Ingat, kita sholat sekhusyuk-khusyuknya hanya mungkin 7 menit. Shaum Ramadan 30 hari. Kemudian kita ibadah haji mungkin 40 hari. Tapi tidak ada orang yang setelah akad nikah bercita-cita nikahnya hanya 1 bulan, 40 hari. Untuk itu fahamilah bahwa ini benar-benar mas'uliyah azimah, tanggung jawab yang sangat agung, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mitsaqul itu. Dan hanya di Al-Quran 3. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucap janji, perjanjian dengan ulul azmi minar rasul. Yang kedua, ketika Allah mengangkat Jabal Tursina di atas kepala Bani Israel dan mengatakan kepada Bani Israel untuk bersumpah setia kepada Allah. Dan yang ketiga adalah pernikahan. Maka untuk itu Mas Alvan ya Allah dan Mbak Syifa, tahuilah ini benar-benar mas'uliyah azimah. Dan yang terakhir, berharaplah kepada Allah, memintalah kepada Allah bahwa hari ini adalah awal Anda berjodoh dunia akhirat. Tidak ada kata lagi mau memisahkan kita. Insya Allah ketika kita minta jodoh dunia akhirat, insya Allah kita akan ketemu lagi. Dan benar-benar saya mohon kepada Mbak Syifa untuk memahami Mas Alvan ini hanyalah lelaki akhir zaman yang tidak penuh kesempurnaan, yang sangat banyak kekurangan. Untuk itu Mas Alvan ingin menyempurnakan di dalam pernikahan ini. Begitu juga Mas Alvan, ketahuilah bahwa Mbak Syifa adalah wanita akhir zaman yang penuh kekurangan. Dan dengan pernikahan ini benar-benar ingin menyempurnakan bersama Anda. Dan yang paling terakhir, ingat, Mas Alvan adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makna qawwam di sini yang pertama adalah lebih ibadahnya, yang kedua adalah lebih ilmunya, dan yang terakhir lebih uangnya. Insyaallah dengan makna ini insyaallah keluarga kita akan bahagia. Dan Mbak Syifa, taatlah kepada suami jenengan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin 3 hal ini semoga bisa menjadi bekal Anda berdua untuk mengarungi pernikahan yang penuh dengan kejutan dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa akhiru da'wana assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.